Terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Tadi sudah dibuka ya Husin dengan informasi mengenai beberapa tempat kota atau wilayah di Sumatera Utara yang menjadi atau memiliki tempat pariwisata yang eksotik ya. Tadi ada 3 ya kita sebutkan. Ada Samosir, kemudian ada air terjun Dwi Warna ya. Dan dari 3 yang tadi saya sebutkan baru air terjun Dwi Warna saya belum sempat gitu. ya karena kasus air longsor kemarin ya. Ada longsor yang juga menelan beberapa korban jiwa kemarin ya. Alhamdulillah saya sudah 3-3-nya ke sana. Udah ke sana ya. Wah, luar biasa sekali. Ini ciri-ciri orang yang menikmati hidup ya. Jadi mumpung masih ada waktu, semua tempat dijelajahi ya. Mumpung sendiri juga. Karena kalau udah berdua nanti budgetnya lebih besar. Oh gitu. Biasanya kalau sudah berdua malah tempat wisatanya lebih jauh lagi. Itu lebih kalau soal biaya lebih bengkak lagi ya. Ya, oke sobat musim, kita langsung saja masuk di segmen kedua, segmen teman ngobrol. Baik, di segmen teman ngobrol kali ini kami masih menghadirkan tamu yang ada hubungannya dengan pariwisata yang ada di daerah Sumatera Utara. Nah, kira-kira dari mana Husin? Kita langsung panggil saja dari komunitas pariwisata Sumut. Silakan masuk ke studio saat ini. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya. Ini dari komunitas ya pariwisata Sumut ya. Dari Bang Eko dan Imam. Bang Imam ya, oke luar biasa sekali. Nah, pagi-pagi sudah bersedia hadir ke studio Salam TV untuk menemani sahabat musim pastinya di program kita ini. Terima kasih sekali. Bagaimana tadi proses perjalanan kemari? Ya, cukup agak macet. Macet ya. Biasa. Ya karena memang kenapa ini selalu ditanya Husin ke narasumber bagaimana proses menuju kemari. Kita untuk Salam TV ini jalurnya memang harus melewati jalur Amplas. Kita tahu jalur Amplas ini memang jalur macet ya kalau untuk daerah Medan sendiri ya. Karena di sana kan arus bus apa segala macam stasiun di sana ya. Walaupun ada jembatan layang sedikit membantu lah untuk bisa mengurai kemacetan ini ya. Nah, oke. Kita hari ini membahas putar masalah pariwisata di daerah Sumatera Utara. Hari ini kita menghadirkan orang-orang yang hobi traveling dulu nih dari pariwisata Sumut ya. Oke, saya ingin tahu nih, kira-kira pariwisata Sumut ini seperti apa nih komunitasnya? Jadi kita itu sebenarnya lebih memperkenalkan destinasi wisata yang baru, gitu kan, yang belum pernah dikunjungin orang gitu. Habis itu pemerintah juga sepertinya belum masuk ke sana gitu. Jadi kita coba kasih tahu kalau di satu daerah ini ada tempat yang bagus loh gitu kan. Jadi kita coba juga ajak kawan-kawan dari namanya Trip Sumut atau kita sering jalan-jalan itu kayak open trip gitu deh gitu. Jadi kawan-kawan yang bernama Rekan Pariwisata Sumut itu dia ikutan gitu ke tempat yang baru kayak tanggal 6 dan 7 Agustus ini kita mau ke Batu Ronggring. Pasti belum tahu nih Batu Ronggring. Namanya juga baru dengar ya. Jadi di sana tuh ada sebuah gua yang banyak stalagmit, stalaktit, habis itu ada air terjun di dalam gua. Nah, jadi itu luar biasa sebenarnya potensial. Cuman memang di sana agak susah juga karena aksesnya ya. Jalan terutama. Rata-rata memang tempat wisata apalagi yang masih baru ya. Selalu masalahnya adalah diakses untuk menuju ke tempat itu selalu susah ya. Nah, kalian dapat informasinya itu dari mana untuk bisa menemukan tempat-tempat baru, objek-objek wisata baru ini? Jadi karena kita pakai Instagram juga gitu kan. Jadi setiap rekan pariwisata Sumut yang menggunakan hashtag pariwisata Sumut dan mengetek kita malah diajakin yuk yang sana belum nih gitu. Ayo ke sana gitu. Jadi teman-teman juga ngajakin pariwisata Sumut, habis itu pariwisata Sumut ngajakin yang belum pernah gitu. Jadi saling tolong menolong juga. Ya, ini salah satu manfaat media sosial tadi ya Husin ya, bahwa dari Instagram kita bisa akhirnya saling memberikan informasi dan saling bersilaturahmi ya. Dengan menggunakan hashtag pariwisata Sumut, kemudian akhirnya disitulah dilacak kemudian tempat wisata yang harus dikunjungi ya. Menarik sekali Husin.
Ya, Mungkin bisa diceritakan sedikit profil komunitas yang abang ini. Ya, pariwisata Sumut sendiri itu berdiri tahun 2012. Jadi selain kita perkenalin destinasi wisata, kita itu coba membangun kecintaan budaya. oke. Gitu. Seiring perkembangan zaman ini, sepertinya anak muda itu kayaknya nggak suka sama budayanya gitu. Oke. Jadi kita coba kenalin bahwa di orang Melayu tuh punya kuliner yang ini loh gitu. Oke. Misalnya ada paniaram, sotong pulut, itu yang Oke. bener-bener nggak pernah orang tahu. Jadi ketika kita kasih tahu, wah ternyata ada ya seperti ini gitu. Oke. Jadi kayak di Karo juga ada kita ceritain adat istiadatnya gitu kan, tentang perkawinan gitu-gitu. Kita juga coba, ayo dong berbudaya lagi gitu kan. Oke. Karena budaya itu sebenarnya harta kita Baik. yang nggak ini ya, nggak bisa dihilangin. Oke. Oke, ternyata pariwisata itu lebih luas lagi cakupannya ya, lagi. bukan hanya sekedar objek tempat berwisata, tempat maksudnya tempat alam begitu ya, tapi termasuk makanan tadi juga termasuk wisata ya. Oke, tadi sudah disebutkan sedikit masalah profilnya ya. Latar belakang berdirinya kenapa kalian harus membentuk pariwisata Sumut? Pasti ada asalnya kan, kenapa? Apakah memang hobi jalan-jalan berdua begitu? Sebenarnya kegelisahan kita Sumatera Utara itu sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Oke. Gitu. Jadi kita kayaknya, masa Sumatera Utara kalah sih gitu. Yang kita punya banyak destinasi wisata, masa kita nggak jadi tujuan wisata internasional gitu? Kok cuman Bali dong? Kalau misalnya ditanya, kamu kenal Bali atau Indonesia? Pasti lebih kenal Balinya gitu kan? Jadi coba kita Sumatera Utara juga punya loh, punya air terjun yang banyak, punya sungai yang bagus gitu kan, punya danau yang besar gitu. Ayo dong kita di Sumatera Utara nih punya potensi loh gitu. Jadi ayo kita lirik sama-sama gitu. Oke, artinya dari diskusi itu mungkin tadi berdua ya. Kalian berdua yang pendirinya ya? Pendirinya saya, Pak. Oke, Bang Eko ya. Iya. Oke, Bang Eko kemudian akhirnya dari kegelisahan itu tadi sendiri akhirnya merangkul teman-teman begitu kira-kira. Iya, kira-kira begitu. Oke, ya luar biasa sekali tahun 2012 tadi. 2012. Iya. Akhirnya sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Oke. Selama 4 tahun itu melakukan atau mencari penemuan-penemuan terbaru tempat berwisata atau tempat pariwisata di Sumatera Utara. Sudah berapa banyak? Yang kalau kita lihat tadi ya, saya di awal kita sudah sebutkan 3 baru kita sebutkan. Ini sudah ada berapa banyak di Sumatera Utara? Puluhan Kira-kira. Mungkin puluhan lah ya. Puluhan. Ya kita udah. Memang sebenarnya banyak ya, banyak sekali gitu. Kita destinasi wisata di sini nggak pernah ngitung sih ya kan. Totalnya berapa yang udah kita kunjungin, tapi yang pasti kita yang paling sering kita kunjungin itu yang nggak pernah dikunjungin orang gitu. Jadi kita coba bantu kenalin. Oke. Contohnya Pulau Berhala. Pulau Berhala. Oke. Pulau Berhala itu ada satu pulau yang eksotis di Serdang Bedage, masih wilayah Indonesia, tetapi itu dulunya pernah sempat konflik. Nah, jadi daripada itu ada konflik sama tetangga gitu kan, negara tetangga, itu masih punya Indonesia loh gitu. Jadi kita coba push ke sana wisatawan semua bahwa Pulau Berhala juga masih punya Indonesia gitu. Apa yang menarik dari Pulau Berhala? Snorkeling. Snorkeling artinya lautnya Airnya ya. bersih, jernih, luar biasa. Abis itu kita di sana ada trekking mercusuar juga. Baru kalau malam kita tuh bisa jumpa penyu. Penyunya luar biasa karena di sana juga penangkaran penyu gitu yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali pendengar ya, air yang bisa snorkeling kemudian penyu ya. Tertarik Husein kalau tadi sukanya mendaki-mendaki yang tinggi. Nah, ini kita bicara ke lautan. Suka juga. Suka pernah mencoba snorkeling? Cuman nggak bisa berenang. Nggak bisa. Kayak batu bisa ya. Kayak batu ya. Jadi biasanya kalau ke laut itu yang destinasi laut itu biasanya ngapain aja? Biasa juga tapi pakai pelampung. Pelampung ya. Bisa nyelam. Kalau nyelam takutnya nggak dibawa lagi gitu ya. Baik, biasanya juga mungkin menikmati pesisir itu dengan makan ya, bakar-bakar seafood begitu ya. Iya, Biasanya seperti itu. karena Ya. setiap malam kalau kita liburan ke Pulau Berhala atau kita bilangnya ngetrip ya. Kalau ngetrip ke Pulau Berhala itu pastinya malam itu kita bakar-bakar gitu kan, bakar ikan, cumi, udang gitu. Jadi kita manjain lah
kawan-kawan di sana. Terakhir ke sana kapan? Bulan Mei Mei. Bulan baru Mei aja. ya. Oke, Mei tahun 16 ya. 2016. Oke. Nah, apa namanya dari Pulau Berhala kemudian tadi apa yang disebutkan Batu Rongring. Batu Rongring ya. Batu Rongring itu di daerah mana? Itu di daerah Langkat, Pak. Daerah Langkat. Langkat di mananya? Saya orang Langkat loh. Oh iya, berarti nggak tahu ya? Iya. Orang Langkat sendiri nggak tahu ya? Oh iya, saya tahunya Tangkahan itu baru dengar, belum pernah ke sana. Tangkahan di itu dari Tangga jauh. Iya, jadi kalau misalnya kita mau ke Batu Rongring itu, nanti kita arahnya sama sebenarnya ke Tangkahan, tapi ke Tangkahan nanti ada simpang 3 ke kanan, kita belok ke kiri. Oke. Sebenarnya alirannya itu sama Oke. dengan Sungai Tangkahan. Oke. Cuman destinasi wisata Batu Rongring ini terkenalnya sekitar baru 1 tahun atau 2 tahun belakangan. Oke. Kalau Tangkahan kan memang udah lama. Iya. Dan di sana juga ada penangkaran gajah. Sementara di Batu Rongring itu tidak ada penangkaran Oke. gajah, tapi tempat wisatanya kayak bunga rafflesia masih ada. Masih ada di sana. Habis itu katak yang bertanduk. Oke. Habis itu ada kura-kura daun yang batoknya tuh pakai ada daun-daun gitu ya, berbentuk daun. Itu hewan-hewan eksotisnya masih banyak. Oke. Itu memang ada pemeliharaan resminya atau dibiarkan begitu saja? Kalau misalnya itu sebenarnya hutan lindung ya. Hutan lindung, oke. Hutan Jadi sebenarnya dibiarkan gitu aja, tidak dipelihara, tapi lebih dilindungin lah gitu. Jadi nggak ada dikasih makan, nggak hidup alam bebas. Khawatirnya nanti kalau misalnya ada pendatang ke sana gitu kan bisa Merusak gitu. merusak. Iya, iya. Sebenarnya gini Pak, kegelisahan kita juga ketika kita mempromosikan destinasi wisata gitu kan. Akan ada orang-orang yang kurang mengerti akan apa itu kebersihan gitu. Jadi orang kadang kan buang sampah sembarangan. Oke. Jadi solusinya ketika kita berwisata itu kita kasih tahu gitu kan. Tipsnya kalau misalnya kita liburan tolong sampah gitu kan. Oke. Kita juga bawa goni biasanya. Oke. Jadi Oke. yang bawa sampah, yang siap makan harus wajib. Kalau nggak dikasih pulang ini. Ya, seru sekali ya. Kita akan masih lanjut ke pembahasan seputar bagaimana teman-teman dari pariwisata Sumut selain berdestinasi tapi juga melakukan misi melindungi tempat pariwisata tadi ya. Kita juga akan dengarkan cerita dari Bang Imam ya, yang tadi belum memberikan apa nih tanggapan gitu ya. Ya, Sobat Muslim, kita harus jeda dulu. Setelah jeda yang berikut kita akan kembali di program Assalamualaikum Indonesia.